Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang kembali mempertemukan kita di acara rutin bersama ya, MDM dan FIC, yaitu dialog lintas iman, diskusi lintas agama, yang kali ini diusung dalam metode debat. Oke, pertama kami sampaikan skema acaranya ya. Susunan acaranya itu tadi sudah pembukaan oleh host dan moderator sementara berjalan. Setelah itu opening statement masing-masing 5 menit. Oke, makasih tampil sudah di layar share screen. Setelah opening statement akan ada sesi adu argumen. Masing-masing narasumber punya waktu satu kali bicara itu adalah 6 menit selama 4 kali. Jadi masing-masing narasumber dari Kristen maupun Islam punya kesempatan 4 kali 6. Lalu masuk ke sesi battle pertama, yaitu 20 menit pertama. Pihak Kristen dulu yang bertanya ke Muslim, atau sebaliknya nanti diatur gimana. Lalu sesi battle kedua 1 kali 20 menit juga demikian sebaliknya, entah Muslim yang bertanya atau Kristen yang bertanya. Kemudian masuk sesi closing statement. Oke, dan tema yang akan kita bahas malam hari ini yaitu siapa yang meniru sholat, Islam atau Kristen. Islam versus Kristen ya. Jadi kita perkenalkan kembali narasumber dari kedua belah pihak yang tentunya tidak asing lagi, sekaligus tes mic ya, kita buka satu-satu mic-nya. Silakan Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Bang Kayapas. Selamat malam Adrian. Iya, selamat malam. Suara udah clear ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya sudah kedengaran semua. Coba Bang Kayapas ini belum, kayaknya masih jauh dari perangkat ya. Kita langsung aja ya masuk ke sesi opening statement. Kita dahulukan dari tamu kita. Kebetulan tema ini dibawa dari pihak Kristen, jadi kehormatan bagi pihak Kristen untuk melakukan opening statement duluan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, teman-teman siapa nih? MDM. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kami menginjili di line kalian. Saya dan Adrian akan berusaha untuk menjelaskan tentang apa itu sholat dalam kekristenan. Pertama, kita sebagai umat Kristen itu bertanggung jawab terhadap rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara liturgi, puasa, sedekah, dan sembahyang harian. Semuanya ada di dalam Alkitab, khususnya ada di Perjanjian Baru yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, ini untuk apa? Untuk menjaga dan menunjukkan kasih terhadap sesama manusia dan Sang Pencipta. Kasih karena inti dari Taurat itu adalah kasih. Nah, menjaga rahmat itu, apa yang dimaksud menjaga rahmat? Rahmat itu diberikan kepada kita oleh karena roh Allah. Kita bisa lihat dalam Titus 3 ayat 5 dan 6 dan 2 Yohanes 1 ayat 3. Suara saya jelas ya? Aduh, sorry, habis lari-lari. Jelas, Pak. Di mana kasih karunia dan rahmat itu dicurahkan oleh Sang Bapa, Sang Kristus, dan Sang Roh Kudus itu sendiri. Banyak ayat tentang rahmat, cuman saya mengutip 2 hal ini saja karena ini menurut saya bisa mewakili. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, cara menjaga rahmat adalah sembahyang, di mana kita bisa melihat sembahyang Raja Daud itu, dia melakukannya 7 kali sehari. Dalilnya adalah Mazmur 19 ayat 164. Dan kita bisa lihat juga setelah era Daud di Daniel, dia sembahyang 3 kali sehari. Makanya hingga detik ini juga orang Yahudi melakukan tefillah atau sembahyang 3 kali sehari gitu. Namun pada saat di zaman Yesus juga melakukan sembahyang. Karena apa? Karena dia sebagai kemanusiaannya sebagai orang Yahudi menjalankan ibadah di mana sebagai orang Yahudi yang taat, meskipun dia adalah Sang Firman itu sendiri. Nah, ada istilah yang di dalam Alkitab tentang selota ya. Selota itu menjadi asal kata sholat dalam bahasa Arab. Selota ini berasal kata dari
bahasa Aram, karena bahasa Aram itu adalah bahasa Ibrani di zaman itu. Jadi bahasa Ibrani itu bukanlah bahasa Ibrani yang seperti kita lihat-lihat sekarang ini, yang ada di tulisan negara Israel di dalam kitab Torah itu adalah Ibrani modern yang baru muncul abad 18. Tapi bahasa Ibrani yang di zaman itu adalah bahasa Aram. 2 menit. Oke. Kemudian para rasul itu diberi amanat untuk mengajar. Makanya Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan apa sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dasarnya adalah 2 Tesalonika 2 ayat 5. Salah satunya adalah ajaran lisan. Di samping ajaran tertulis. Paradosis ini adalah artinya juga tradisi. Cuman di LAI menulisnya ajaran. Sebenarnya adalah tradisi yang turun-temurun. Kemudian kita lihat lagi. Kita skip langsung ya. Dari ajaran tadi, ajaran-ajaran Rasul tentang sembahyang tadi, itu kita lihat. Nah, ini bukan namanya ya, tapi ini indikasi adalah sholat zuhur. Ada di Kisah Para Rasul 10 ayat 9, nanti ini dilihat aja yang saya garis bawahi warna pink ini. Ini pada saat jam 12 mereka melakukan sembahyang ya. Kemudian indikasi sholat azhar di jam 3 petang. Kemudian ini ada 2 ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 30 juga. Indikasi sholat tahajud, bahkan ini dilakukan oleh Paulus dan Silas. Wah, ini saya terkaget juga nih. Ternyata Paulus dan Silas tuh rajin sholat tahajud sampai penjaranya bisa kebuka sendiri. 10 detik. Terus ada juga, sorry 10 detik. 30. Oke. Ya, jadi saya indikasikan semua sholat ini memang adalah hasil plagiasi, di mana sebelumnya dan hasil diskusi sebelumnya sholat-sholat Islam sesuai dengan hasil diskusi kami itu tidak menemukan dasar bahwa apa yang dijaga, melainkan itu hanyalah sebuah pahala. Nah, konsep ini mirip tapi tidak sama dengan kekristenan. Mudah-mudahan bisa dimulai. Waktu habis. Oke, terima kasih Bang Kayapas ya, menarik sekali ininya, opening statementnya. Mungkin akan sesuai slogannya tadi itu ya, akan ortodok pada waktunya semuanya. Oke, langsung aja kepada pihak Muslim untuk opening statement mengenai tema siapa yang meniru sholat. Silakan Ustadz Wati dan Kanda. Monggo, Sadzuma dulu. 5 menit ya? 5 menit untuk opening aja. Berdua, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian. Tema kita adalah siapa yang meniru sholat. Jadi, Al-Quranul Karim dan juga hadis sahihah itu tidak perlu menjadikan dirinya sebagai buku hasil daripada jiplakan atau hasil daripada saduran dari kitab orang lain, sehingga harus mengatakan kitabnya orang lain itu adalah perjanjian kusam. Al-Quran dengan konsep kaidah syariat yang ada di dalamnya itu bersumber dari Al-Quran, tanpa tendeng aling-aling ada penelitian atau hasil karya manusia akibat daripada kesaksian-kesaksian orang yang membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Hadits menceritakan tiap-tiap ada 3 orang di suatu kampung yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat berjamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh syaitan. Kaidah sholat itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Penekanan kata sholat, perintah untuk sujud yang dimulai dengan niat takbir dan diakhiri dengan salam, murni dari Al-Quranul Karim, dan itu murni dari contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Lalu kemudian Al-Quran dengan tegas menerangkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di sini ya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah merupakan satu ketentuan yang sudah dipastikan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi tentang sholat
itu murni dari Al-Quranul Karim. Nggak ada hasil plagiat dari agama lain, nggak ada itu. Nanti kita akan buktikan. Lalu kemudian terkait dengan perintah sholat ini, itu bersumber dari kitab Al-Quran itu sendiri. Bahkan menyebut kata sholat itu bukan hasil terjemahan yang kemudian dicocok-cocokkan biar dianggap seperti hal yang sama gitu. Wa aqimus sholah tarafin nahar wa zulifan. Ya. Ini jelas perintahnya ada. Wa aqimus sholah. Laksanakan, tunaikan, dirikan sholat itu. Ya, nanti kemudian Al-Quran itu mengurai lebih jauh. Aqimis sholah. Itu jelas perintahnya. Aqimis sholah. Dirikan sholat. Apakah Rasulullah kemudian melakukan suatu pengajaran ya dari agama lain menyadur dalam Al-Quran? Tidak. Sebentar kita buktikan. Silakan Adinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya screen ya? Saya screen. Dihentikan dulu mungkin. Iya, di pause ya, oke. Silakan. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in, ini kitab fikih, karena kita yang kita bahas adalah fikih, yaitu sholat. Di sini dijelaskan, babus sholah, bab tentang sholat. Atas pojok pertama, hiya syar'an, secara syara', secara istilah Islam, sholat itu apa? Yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Yaitu beberapa ucapan dan beberapa pekerjaan yang tertentu, yang sudah ditentukan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa sumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lughatan. Salat didefinisikan seperti hal tadi karena mencakup salat secara bahasa, yaitu apa? Wahya ad-du'a. Salat secara bahasa itu adalah berdoa. Wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun. Kewajiban sholat itu hukumnya fardu ain dan wajibnya sehari semalam 5 fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumah minad-din bid-darurah. Ini sudah diketahui oleh seluruh umat Islam. Kenapa? Karena hadis Rasulullah mengatakan bunyal islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 asas. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Maka fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang menentang hukum salat. Walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah 30 detik. Salat 5 waktu ini kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra ba'da nubuwah. Salat ini diwajibkan oleh Allah di malam Lailatul Isra setelah kenabian. Bi asyri sinin wa thalathati ashhur lailata sabah wa ishrin. Setelah kenabian kira-kira 10 tahun lebih 10 bulan dan 27 hari. Min Rajabah dari bulan Rajab. Waktu habis. Oke. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber. Oke, kita masuk sesi adu argumen. Timer dibikin 6 menit. Silakan dari pihak Kristen dulu. Silakan mempertajam lagi openingnya. Silakan juga langsung menjaga dan langsung menanggapi nanti. Silakan dari pihak Kristen. Iya, silakan Prof. Jika Apa dulu aku ya? Iya, Aku atau kau? ya. Oke. Suaraku jelas ya? Iya, jelas, Halo? Prof. Jelas. Oh ya. Pertama tadi yang aku garis bawahi adalah dari diskusi kemarin, aku ambil dari diskusi dengan teman-teman Muslim juga ya, tadi malam. Ada narasi dari debater Muslim bahwa Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dia tidak pernah beribadah dan dia tidak pernah tahu ibadah itu hari apa dan bagaimana. Nah, artinya saya bertanya-tanya, dia tahu sholat ini dari mana? Gitu. Karena kalau kalian berargumen dia tahu dari Jibril atau dari Allah, itu absurd. Karena itu ranahnya adalah bisa saja, itu asumsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian kami tidak menggunakan istilah sholat, tapi kami itu hanya dipakai dalam istilah orang-orang Kristen di Aram. Kami hanya menyebutkan sembahyang. Nah, di dalam sembahyang kami tidak pernah mendoakan rasul-rasul kami. Beda dengan kalian ya. Beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman Muslim, ada namanya tahiyat, di mana kalian mencoba untuk meminta agar Nabi Muhammad dan keluarganya diberi rahmat sebagaimana Nabi Ibrahim. Nah, artinya bagaimana status Nabi Muhammad dalam
dalam sholat itu? Itu kenapa kalian setiap hari meminta seperti itu? Kalau dia bisa memberikan keselamatan, tentunya kalian tidak perlu. Kalian contohlah kami gitu. Gitu. Jadi ini satu keanehan karena kami lebih dahulu melakukan ini semenjak di zaman Yesus orang-orang Kristen itu tetap itu sudah melakukan sembahyang, sementara nabi kalian dari usia Timer jalankan. Timer kenapa di pause? ya dari usia katakanlah usia balik sampai usia 39 tahun dia tidak pernah sholat, artinya begitu. Mungkin ini yang jadi keanehan dalam pandangan kami melihat sholat kalian itu yang menurut kami maknanya kurang mendalam. Boleh dilanjutkan Pak Ade? Baik, terima kasih. Tanggapan aku terkait presentasi dari Bang Zuma juga dengan Bang Wafi itu, satu, aku udah catat poin-poinnya ya. Cuman tanggapanku gini, teman-teman dari Muslim tidak menjelaskan makna sholat itu kecuali tentang perintah. Ya tentu kami tahu itu kalau memang kalian sholat ada perintahnya. Tapi saya mau di diskusi ini lebih dalam lagi. Bukan cuma hanya perintah, tapi apa makna itu sholat dari tiap jam ke jamnya itu. Kami sangat bisa menjelaskan itu secara detail dan ada dalilnya. Tentu kami nggak menjelaskan lebih di muka tadi ya. Tapi memang sengaja untuk memancing kalian untuk menjelaskan dulu sebagai orang Muslim yang katanya memiliki sholat itu bisa menjelaskan secara detail jam per jam itu seperti apa. Itu nomor satu. Nomor dua, Muhammad tidak pernah beribadah sebelum menerima wahyu. Nomor tiga, tidak hanya sholat, ini juga menjadi perhatian ya. Tidak hanya sholat, bahkan ada unsur yang identik kaitannya dengan zikir. Zikir itu disebutkan dalam Kristen sebanyak 33 kali. Kami menyebutnya itu doa puja Yesus. 33 kali dalam hal ini adalah terkait umur Yesus selama di dunia, yaitu umur 33 tahun. Makna kalian apa 33 itu kami nggak ngerti. Kami melakukannya dengan kombus kini. Mungkin kalian dengan tasbih, doa tasbih, kami juga menyebutnya dengan doa tasbih. Itu mungkin ada berapa biji itu tasbih itu saya nggak tahu tuh. Kami menyebutkan doa puja Yesus itu sebanyak 33 kali. Itu mungkin akan sangat menarik didiskusikan di diskusi hari ini. Mungkin Prah ada tanggapan lagi, Prah? Ya itu tasbih juga ternyata 33 kali kalau kita cek ya. Saya orang awam ya. Ternyata biji tasbih itu 33 kali. Itu dasarnya nggak tahu dari mana. Nah, terus di dalam kekristenan juga itu mengenal namanya pembasuhan. Sebelum berdoa atau sebelum berliturgi, kita wajib membasuh. Itu jelas ada di dalam Keluaran. Dan bahkan itu dilakukan oleh orang Kristen saat ini. Di mana pembasuhan itu punya dasar tatanan, di mana urutan-urutannya tertulis dalam Mazmur 26 ayat 6 sampai 12. Dimulai dari tangan 3 kali, kepala, wajah, berkumur, kuping, kaki, semua termaktub di dalam ayat itu ya. Tapi di Al-Quran ada sebenarnya dalilnya, ada dalilnya. Cuma saya mau menanyakan juga, mengapa kalian harus membasuh 3 kali? Membasuh basuhan 3 kali jika kalian itu tauhid. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus ganjil? Kenapa tidak boleh kenapa tidak boleh pakai sabun gitu? Kalau alasan kalian harus 3 kali supaya bersih, kalau menurut saya sih lebih baik pakai sabun atau pakai Lifebuoy gitu. Mandi ya. Nah, kalau iya, karena kalau kita mandi nggak pakai sabun, apa itu bisa dibilang bersih? Enggak kan? Enggak. Nah, tapi kenapa Nabi kalian selalu menyunahkan bahwa basuhan itu harus 3 kali gitu? Sama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen, bahwa itu adalah gambaran Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu kami mengucap Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalian juga menyebutkan Bismillah. Bismillah itu kan artinya dalam nama Allah, Hir-Rahman dan Hir-Rahim. Di mana lagi kalian melakukan zikir yang 33 kali, ditambah lagi basuhan itu yang jumlahnya 3 kali. Terima kasih. Habis waktu. Jadi sebelum ke pihak Muslim ya, kembali kita ingatkan bahwa temanya ini adalah siapa yang meniru sholat, Islam versus Kristen.
Tadi agak narasinya Bang Peapas di awal kan membawa narasi-narasi dari luar yang tidak berkaitan sebenarnya dengan narasumber yang ada di sini. Cuma saya kembalikan kepada narasumber apakah mau menanggapi jika bahasa-bahasa dari luar perdebatannya di luar itu dibawa ke sini. Seharusnya tadi sesuai dengan opening statement masing-masing ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke narasumber Muslim. Silakan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaannya. Silakan. Baik. 6 menit. Nah. Oke, saya dulu Dinda. Jadi orang ini harus diarahkan pada tema yang mereka pilih gitu ya. Sholat itu hanya dilaksanakan oleh Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu adalah hasil karya dari kekecewaan antar Kristen. Itu yang saudara harus tahu. Lahirnya perselisihan antara gereja Alexandria, gereja Roma, dan juga Kaisar Konstantin itu melahirkan sebuah konsep yang kemudian lahirnya Kristen Ortodoks. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau ketika mereka terpecah, Katolik, Roma, kemudian itu memisahkan diri, lalu Kristen Ortodoks ini juga memisahkan diri, inilah awalnya sholat itu dilakukan. Jadi Anda nggak usah, saudara-saudara nggak usah bawa-bawa sholat, karena Kristen dan juga Katolik itu tidak sholat. Itu yang perlu Anda sadari. Adapun yang Anda bawa, Yohanes itu adalah kitab terjemah yang baru-baru kemarin diterjemahkan. Original teksnya kita nggak ngerti apa. Nah, Ortodoks itu dibentuk kapan? Itu dibentuk memang betul, didirikan pada abad keempat. Kami paham itu. Konsili terjadi, Kalsedon itu terjadi pada abad keempat. Lalu kemudian Ortodoks, disitulah kemudian awalnya mereka memisahkan diri. Nah, yang menarik di sini adalah kitabnya Kristen Ortodoks itu nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada tahun kisaran 643. Di saat umat Islam sudah lengkap perintah-perintah sholatnya. Al-Quran itu dilengkapi, itu paling terakhir di tahun 632. Kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan, ya, masih ada waktu saya. Diterjemahkan pada tahun 643. Lebih duluan Islam mendirikan sholat daripada Kristen Ortodoks. Itu yang perlu Anda pahami, bantah itu. Kalau Anda mengatakan Ortodoks lebih duluan sholat, apa panduannya sholatnya, apa bacaannya? Dia ambil surah mana bacaan sholat itu? Gak ada itu. Dan saya boleh minta bukti malam ini pada saudara-saudara. Kristen Ortodoks itu berdiri kapan? Lalu kemudian kitabnya diterjemahkan dari bahasa Syria ke Arab itu kapan? Kemudian siapa di antara mereka penggagas daripada sholat itu sendiri? Tunjukkan kepada kita. Sementara Al-Quran diterjemahkan dengan lantunan wahyu dari langit, perintah-perintah sholat sebagaimana yang saya bacakan tadi, itu dari sejak tahun 610 sampai 632. Isra Mi'raj dilakukan, perintah sholat itu diterima oleh Rasulullah tepatnya di 27 Rajab tahun 621. Jauh. Baru kemudian ada terjemahan ke dalam bahasa Arab dari kitabnya Kristen Ortodoks yang diakibatkan oleh kesakit hatian mereka. Ingat, Ortodoks menganggap Yesus itu adalah Bapa, menganggap Yesus itu adalah ilahi satu-satunya. Nggak ada trinitas di dalam Ortodoks Syria itu. Berbeda dengan Katolik dan juga Kristen. Ya, mereka menganggap Tuhan mereka tiga. Jadi nggak mungkin kemudian ajaran tauhid itu diambil dari Kristen Syria, Ortodoks, nggak mungkin. Mereka yang niru Islam. Paham itu. Silakan Nadinda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sempat mendengarkan kata-kata yang tidak enak ya. Kalau nanti Malaikat Jibril yang mengajari Nabi Muhammad sholat, ini kurang ilmiah katanya. Takut dibuat-buat atau bagaimana lah. Loh, justru ayat-ayat yang Anda bawa dari tadi itu ambigu semua. Bacaannya gak dijelaskan, gerakannya gak dijelaskan, kemudian tata caranya gak dijelaskan. Itu ambigu semua ayat dari Anda barusan. Kalau seperti itu, apakah Anda yang di Indonesia sekarang melaksanakan sholat? Kenapa Kristen Barat tidak melaksanakan sholat? Lalu, pernahkah Yesus melaksanakan sholat sesuai dengan ayat yang ada di dalam Biblos? Dengan lengkap, bacaannya ada, tata caranya ada, waktunya ada. Mana? Apakah Kristen Ortodoks baik Barat ataupun Timur ya,
melakukan sholat dengan cara yang seragam? Tidak kan? Kenapa? Karena ayatnya ambigu. Begitu. Kalau di kita lengkap guys. Saya screen ya. Hadis sahih. Perawinya adalah Jabir bin Abdullah. Hadisnya dari hadis sahih Imam An-Nasai. Di bawah itu ada keterangannya. Kita baca. Anna Jibril atan Nabi. Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Yu'allimuhu mawaqita sholah. Beliau mengajari waktu-waktu sholat untuk Rasulullah. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Jibril maju ke depan. Wa khalfahu. Rasulullah ada di belakang Jibril, wan nasu khalfa Rasulillah, dan orang-orang para sahabat ada di belakang Rasulullah. Fa shalla adz-dzuhra hina zalati syamsu. Kemudian ketika waktu sudah masuk istiwa, salat zuhur. Wa atahu hina kana dhullu mithla syakhsihi fa sana'a kama sana'a. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah fa shalla al-asra. Ketika bayangan sudah mirip dua kali, maka melaksanakan sholat asar. Summa atahu hina wajabati syamsu fataqaddama Jibril wa Rasulullah khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah fa shallal maghrib. Ketika sudah mulai petang, malaikat Jibril maju, Rasulullah di belakangnya, para sahabat di belakang Rasulullah melaksanakan sholat maghrib terus sampai subuh. Hadisnya sahih. Nah, yang ngajari siapa waktunya? Jibril. Apakah ada di Al-Qur'an? Ada. Waktu Ini habis. Ya. Oke. Oke, Sekian. waktu habis ya. Jadi begitu, kepada kedua narasumber kita kembalikan ke tema ya. Temanya ini mengenai siapa yang menurut sholat. Saya harap terutama saya pribadi bisa mengambil kesimpulan nanti di akhir ya dengan tema ini. Silakan dari pihak Kristen. Langsung saja 6 menit berdua. Ya, Pra, duluan, Pra. Silakan, Pra. Biasa aku mendahului ya. Ternyata kawan-kawan kita ini belum berani menjelaskan tentang makna sholat itu, hanya masih berkutat pada mau membentur-benturkan ajaran. Barat lah, timur lah, utara lah, selatan lah. Bahkan secara data pun dia tidak mengetahui bahwa Luther pun masih sholat. Luther masih sholat. Sejarah yang dibicarakan tentang si Zuma tadi, ya kami tidak mau membahas, kalian silakan saja cek, kalian kan sudah punya smartphone ya, tinggal membuktikan apakah Anda lebih pintar dari smartphone kalian atau lebih bodoh itu. Nah, kita akan bahas sesuai dengan moderator, dengan instruksi moderator, kita fokus saja pada sholat ini. Saya kembali menanyakan, maknanya ini apa? Karena saya curiga bahwa iming-iming sebagai sholat itu membawa pahala itu hanya seperti permen, di mana kamu berbuat baik, kamu dapat permen, cuma seperti itu. Karena yang kedua, dasar saya menanyakan ini, ibadah, di dalam surga, saudara-saudara muslim, surga kalian sudah tidak mengenal ibadah, bro. Makanya ini justru tambah aneh, sholat kalian itu sama seperti main di time zone atau Amazon, di mana kalian main, dapat karcisnya nanti ditukar. Atau sama seperti kalian kredit motor, ya. Kalian kredit motor, nanti motornya udah lunas, dapat BPKB, sampai di surga, ya udah kalian hura-hura, nggak ada ibadah lagi. Nah ini kan jadi rancu. Kita kan bahasnya sebaiknya mengarah ke situ. Kita uji mana ajaran yang benar-benar dari Tuhan. Kalau Tuhan itu maha besar, tentu saat kalian di surga, kalian tetap beribadah dong, tetap sholat dong, tetap melakukan ibadah-ibadah yang semestinya menuju kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha besar. Jangan malah kalian ditanyain ini itu, larinya malah ke Kristen menjelaskan ini itu, yang satu lagi bahasa Arab, menghabiskan waktu aja kayak Neymar. Maksudnya kita fokus lah seperti itu. Oke, silakan Bro, lanjut. Oke, aku mau share screen, boleh moderator? Saya mau nanti teman-teman muslim seperti ini. Sholat jam pertama itu adalah jam 6. Karena itu kan kalau orang-orang Yahudi nyebutnya jam pertama itu dimulai dari jam 6, bukan dari jam 1 pagi, bukan, tapi dari jam 6. Itu namanya, kalau di Indonesia kan namanya sembahyang singsing fajar. Itu dilakukan untuk mengingat dia, sang sabda itu menjelma menjadi sang terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Di jam ketiga, sholat jam ketiga itu jam-jam sekitar jam 9 sampai jam 11 pagi.
Itu maknanya apa? Turunnya Roh Kudus dan penyalipan Yesus, itu loh. Di pengertiannya tentang mempunyai pengertian penyalipan Yesus dan juga turunnya Sang Roh Kudus. Itu dasarnya Markus 15:25 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12 dan 15. Salat jam ke-6 namanya seksta. Itu salat zuhur kalau kalian sebutnya jam 12 tuh. Ini maknanya apa nih? Jam 12 ini yang mempunyai makna sebagai peringatan akan penderitaan Kristus di atas salib. Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Jadi seluruh salat itu, selota yang kami lakukan itu merujuk pada Sang Kristus itu. Salat jam ke-9 itu disebutnya seperti bisa kalian itu kira-kira jam 3 sampai jam 4 sore. Maknanya apa? Ini mengingatkan saat Kristus menghembuskan napas terakhirnya di atas salib. Markus 15 ayat 34 sampai 38. Salat senja. Ini kami dengan bahasa Indonesia nih ya. Ini juga kalau misalnya dalam bahasa Arabnya sholatul ghurub namanya. Kira-kira jam 6 sore. Itu mengingatkan apa tuh? Sama seperti sholat jam pertama. Sholat ini dilatar belakangi oleh ibadah kurban pagi dan petang yang terdapat dalam kitab Keluaran 29 ayat 38 sampai 41 dan sebagainya. Sholat ini bisa dibaca. Dan terakhir sholat tengah malam. Kristus akan datang seperti pencuri di tengah malam. Matius 24 ayat 42 dan seterusnya. Makanya di sholat ini yang melakukan sholat ini harus tidur dulu, nggak boleh begadang, harus tidur dulu dia harus tidur dulu supaya itulah tanda-tanda kita selalu berjaga-jaga atas kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Itu maknanya. Sekarang kalian, saya mau tahu nih, jadi jangan nanya-nanya lagi nih, kalian nggak jelas, itu saya jelasin tuh semua. Sekarang saya mau pihak Muslim menjelaskan satu persatu apa itu makna sholat maghrib, zuhur, duha, isya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Prah. Mungkin ada tambahan, Prah? Ya, tadi mengenai sholat duha itu kan di Muslim tidak wajib ya. Bagi mereka itu lucunya itu menambah rezeki. Kalau di kita itu adalah pencurahan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 15 sampai 17 ya. Itu lucu. Karena apakah itu Roh Kudus digambarkan sebagai rezeki atau gimana gitu. Terus mengenai tadi sholat suara dekatkan Kang Gaya, pas suara dekatkan. Kecil ya? Iya, kan kecil. Mengenai sholat isya itu rekan-rekan Muslim biasanya tidak mengerti artinya apa. Kalau di kekristenan kami tidak menggunakan kalimat kata isya, tapi itu menggambarkan bahwa Kristus itu tertidur di dalam kuburan. Itulah maka tadi si adek bilang bahwa kita harus tidur dulu baru bisa melakukan sholat yang tengah malam itu yang dilakukan Rasul Paulus dan Silas tadi. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Siap. Kalau suara saya kecil, tolong kasih tahu ya. Siap, Prah. Ya, oke, terima kasih ya dari pihak Kristen. Kesempatan keduanya mulai kembali ke tema lagi, mulai tajam ini ya. Silakan ya, langsung dari Muslim menanggapi bagaimana, silakan. Monggo, Iya. Gurunda. Silakan. Anda mungkin boleh berbangga dengan penyebutan saatul awal, saatul duha dan seterusnya. Tapi ini dari mana sumbernya? Ini kan cuma cocokologi. Ada nggak perintahnya di dalam kitab saudara? Padahal yang diterangkan situ adalah ibadah atau sembahyang sapro yang kemudian dinisbahkan kepada sholat subuh, sholat fajar, ya, yang adanya telat, kemudian dikatakan saatul salis. Ini kan hanya akal-akalan saja. Kemudian salat soin dikatakan duha, ya. Ini yang kita ingin jelaskan di sini. Siapa yang meniru siapa, kan gitu. Di Kristen Katolik tidak ada sholat. Yang Anda lakukan kuburan Yesus pada malam hari, apa hubungannya dengan sholat itu? Nggak ada. Satu-satunya solusi kalau kalian ingin sholat, itu ortodoks Kristen. Itu rahasia. Kalau kalian masih Kristen, masih Katolik, bawa-bawa sholat diketawain. Kristen ortodoks yang saya jelaskan tadi, itu ada lagi yang bawa Martin Luther katanya masih sholat. Ingat, dia itu hidup tahun berapa? Islam itu saya katakan menerima perintah sholat di abad 6. Tahun berapa tepatnya? 610 sampai 632. Rasulullah menerima perintah sholat di tahun 621. Pahami dulu itu.
supaya saudara-saudara itu ngerti gitu loh. Sementara kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu nanti di tahun 630-an, 643. Ini dulu bantah. Jadi ketika kitab Kristen Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah ada yang menghalangi mereka mengambil kata-kata istilah-istilah Islam? Tidak ada. Bagaimana dengan Kristen Ortodoks Syria? Mereka menggunakan bahasa yang serumpun kemudian dengan bahasa Arab. Ada nggak kesusahan mereka mengambil istilah-istilah Al-Quran? Tidak ada. Maka kalau muncul kemudian kata sholat, sholate, atau apalah yang Anda katakan ini, apakah itu murni bersumber dari Torah? Murni bersumber dari Perjanjian Baru? Nggak ada. Cari sumbernya. Nggak ada akan Anda temukan itu. Jadi yang Anda bawa di sini adalah penampakan Kristen Syria yang niru-niru sholatnya umat Islam. Di awal saya mengurai kepada saudara bahwa Kristen Ortodoks itu tidak muncul dari pengajaran Yesus. Kristen Ortodoks itu muncul di abad keempat. Yesus abad pertama mentauhidkan kepada Allah, mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Sementara Ortodoks, dari mana dia ngambil ajaran itu? Dari Islam. Dari Al-Quran yang mereka baca. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya heran, temanya apa, yang dibahas apa? Tadi saya definisi sholat secara Islam sudah saya sebutkan. Secara bahasa sudah saya sebutkan. Kapan diwajibkannya sudah saya sebutkan. Masalah penetapan waktunya, Malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad ketika waktu istiwa, kalau di Indonesia itu jam 12 lebih sedikit, sudah saya jelaskan. Waktu asar sudah saya jelaskan. Maaf teman-teman ya, kalau cuma cocok logi ya, untung rumah saya tiangnya ada 2. Kalau ada 3 nanti diaku sama sampean. Wah, ini rumahnya Ustadz Wafi ini Tritunggal ini. Jangan seperti itulah, bawa data. Jangan mirip lalu meniru, mirip lalu meniru. Nah, itu apa itu? Makanya sholatus sahar ya, itu pun kan sama dengan Yahudi. Tefilah sasharit, tefilah pagi ya, atau sholat pagi. Nah, apakah kalian melakukan sholat itu? Kok tumben kalian ini melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi? Emangnya kalian melakukan tak? Tefilah atau amida, sholat ya kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, pada mula-mula kan dalam keyahudian ya, sasharit pagi, kemudian minsya siang, ma'arif maghrib atau sore. Nah, kalau seingat saya, yang pagi pertama kali yang melakukan Abraham, kemudian minsya yang pertama kali melakukan Ishak, ma'arif Yakub. Nah, seharusnya Anda menjelaskan sholat Anda, bukan bawa-bawa data yang lain. Sholat Anda seminggu sekali, sekolah seminggu sekali, itu dari mana? Jelaskan definisinya sholat Anda itu bagaimana? Begitu yang betul. Definisi sholat Anda bagaimana? Bukan mengarah ke Islam terus. Belum dijelaskan definisinya. Sudah mengarah ke Islam terus. Kalau dari kita, kawan ya, andaikan Anda meminta tentang waktu-waktu sholat, saya bisa menampilkan. Saya screen dulu, hentikan dulu. Kita tidak usah ngambil di kitab-kitab orang, Quran sudah cukup dengan hadis. Ya kalau Anda kan ambil kitab orang lain itu, padahal tidak melakukan gitu. Istilah-istilahnya juga dari mana itu? Ini ya, dalam tafsir Jalalain, surah Ar-Rum ayat 17. Fasubhanalladzi subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walahul hamdulillahi samawati wal ard wa ashiyya wa hina tudhhirun. Surah Ar-Rum 17-18 ini menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Ay sabbihullah bimakna sallu, sholatlah ay tadkhulu fil masa wa fihi sholatani al-maghrib wal isya. Sholat ketika sudah petang yaitu maghrib dan isya. Kemudian wahina tusbihun, sholat pagi, tadkhuluna fis sobah, dari kata-kata sobah tusbihun, sholat subuh maksudnya. Walahul hamdulillahi samawati wal ard wa ashiyya. Asya maksudnya adalah sholat asar, tudhirun sholat duhur. Sudah habis ya? Ya. Oke, habis.
habis waktu, masing-masing sudah 2 kali 6 menit. Jadi untuk sesi adu argumen ini sebelum masuk sesi yang paling panas itu masih punya kesempatan 2 kali lagi. Namun sebelum itu kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu ini lebih 10 ini channel Muslim yang menyiarkan secara live, dan di channel kekristenan disiarkan secara live di Family in Christ official channel dan Buah Sulung channelnya Aderion ya. Dan di channel Muslim yang nonton di channelnya Gurunda Zulkifli M. Abbas official boleh pindah sebagian ke channelnya Bang Buda Angon Debat Hebat, dan channelnya moderator juga bolehlah dilihat ya, Mari Berhijrah official, Uco Tebas pengamat debat, Akidah channel, Ahmad M, Yans M3 channel, wartawan debat, dan lain sebagainya, masih banyak sekali ya. Oke, masuk ke kesempatan ketiga kepada pihak Kristen untuk memperkuat argumennya. Jika merasa masih kurang, silakan aja dipertanyakan. Silakan Pra. Lanjut. Apa ya? Ya tadi pertanyaanku belum, mungkin teman-teman kalau aku tanya lagi tersinggung ya. Mungkin aku pertajam aja tentang tahiyat tadi dalam sholat itu, di mana ada kalimat yang meminta rahmat kepada Nabi Muhammad ya. Itu saya minta dijelaskan aja daripada kita berbahas sejarah di sini. Ini topiknya bukan sejarah. Kalau sejarah mungkin kita bisa ajukan topik di lain waktu. Tahiyat ini kira-kira boleh nggak dihilangkan ya? Kata-kata yang apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang dia meminta rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti Nabi Ibrahim. Ini kan aneh. Saya tadi udah bilang ini aneh. Harusnya kita bahas yang ini. Mengapa dalam sholat kalian ada tahiyat? Mengapa dalam sembahyang kami tidak ada kami minta mendoakan para rasul, para siapa ya, teman-teman rasul? Apalagi mendoakan Yesus kan nggak mungkin, karena dia kan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi tolong dijawab tentang tahiyat ini aja. Kita fokus kalau boleh ke sini ya. Terus tadi mengenai kalian harus masuk gereja ortodok. Nah, ini si Bro Zuma mungkin belum ini ya, mungkin belum tahu kalau si Ade ini dan saya, kami berdua dari gereja timur, kami dari gereja ortodok, kami dari gereja ortodok Yunani sejati yang memiliki sanad yang masih bisa dicek hingga detik ini, sanad dari Yohanes, Andreas, dan Rasul Paulus. Kalau mau sanadnya kami akan memberikan, cuma malam hari ini bukan topiknya, bukan itu. Kita fokus di sholat aja dulu. Masa bodoh, kesampingkan dulu yang lain. Kesampingkan buku-buku yang buatan manusia yang nggak diilhami oleh Roh Kudus itu. Kita pakai Quran aja dengan Injil, Alkitab ya. Itu aja. Lanjutkan, Bro. Oke. Ini loh, ini aku mau teman-teman Muslim itu lebih serius dong. Ini kami itu meluangkan waktu untuk membuat slide ini buat Anda. Saya tadi sudah menjelaskan, kalau kamu nggak yakin, nggak percaya apa terkait iman saya, ya fine, nggak masalah. Tapi ya kalian tunjukin makna sholat maghrib itu apa, Isya itu kenapa jam sekian, zuhur itu kenapa jam sekian, itu baru kita fight. Jangan saya udah gebuk-gebukan, kamu cuma ngomong kamu jelek, kamu itu jelek, kamu bukan petinju, kamu udah bonyok. Itu yang saya nggak mau. Makanya lebih serius lagi dong, Pak. Saya bukannya nggak mau menanggapin tentang ortodoks itu loh. Kamu tuh salah semua. Data yang kamu kasih Bang Zuma itu salah semua. Saya tuh mau ketawa-ketawa, cuman saya nggak mau. Saya mau tetap menjaga kefokusan di diskusi ini tentang sholat. Sholat ini gimana ini? Kenapa mesti ada jam? Sebentar, kamu itu cuma jelasin perintah. Ya, Bang Wifi ini, kamu itu cuma jelasin itu perintah. Betul. Kan tadi saya bilang, iya memang ada perintah, cuman maknanya apa? Kalau memang itu adalah milik kamu yang kami embat, yang kami curi, tentu kamu kan lebih paham dong tentang apa makna sholat maghrib. Kenapa mesti di jam sekian? Kenapa sholat azhar mesti jam sekian? Kenapa sholat zuhur mesti jam sekian? Kenapa sholat isya mesti jam sekian? Itu dijelaskan. Jangan cuma menolak jawaban orang. Kalau kayak gini kamu nggak niat diskusi, ini kayak mau bercanda. Kita main gaple aja. Ini mau diskusi atau enggak nih? Kalau enggak kita berhentiin aja nih.
Iya, mungkin lanjut, Pra. Ya lanjutin aja sih. Aku sih cuma mau bilang ya, Vladimir Putin pernah ngomong gini. Aku ambil kutipan Vladimir Putin ya. Ya, silakan, Pra. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Itu kata Vladimir Putin. Jadi maksud saya gini, jangan, kami ini nggak mau jadi bagian dari kalian gitu. Kita harus beda. Jangan saat kami tanya, kenapa jamnya sama, kalian malah bahasnya yang lain-lain gitu loh. Yang satu bahas apa, bahas pilar di rumah lah, satu bahas sok buka sejarah, padahal baru sambil Google. Kita fokus aja loh, ini sholat ini loh. Kasihan moderatornya, kasihan yang nonton. Lanjutlah, Pra. Iya, terus jangan sok-sok Yahudi. Kalau mau ngelanjutin Yahudi si Bang Wifi. Kalian jangan sok-sokan bahas Yahudi. Terus kamu nyebut lagi kami sholat seminggu sekali. Apaan? Itu sholat harian. 7 kali sholat harian. Memang bedanya apa? Sholat itu bukan menyelamatkan, tidak mendatangkan pahala. Itu cuman menjaga apa namanya? Kebersatuan kita, rahmat kita. Itu loh fungsinya, bukannya mau gara-gara sholat kita dapat pahala. Enggak. Itu perbedaan. Dia kira kita seminggu sekali kali ya. Makanya itu 7 kali sehari, Bang Wafi. Nah, kamu 5 kali sholat zuhur sama sholat tahajud nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Nah, itu kan mesti ditanya lagi nih, saya wajib. Kenapa itu nggak wajib sifatnya? Bisa diindikasikan jangan-jangan baginda Muhammad jam segitu belum bangun, atau jam 12 mereka udah ketiduran, udah nggak sempat kebangun jam tahajud. Itu bisa indikasi kan. Nah, itu kenapa itu jadi sifatnya nggak wajib, yang lainnya wajib. Kan mesti ada penjelasan, Pak. Yang begitu gitu saya maunya. Jangan ortodoks itu nggak ada, itu baru ada abad keempat. Irenaeus itu abad kedua awal, tahun 100 something. Dialah yang menjelaskan makna ortodoks itu dalam rangka melawan heterodoks. Nah, sifat gereja itu, Pak. Ortodoks itu sifat gereja. Itu bukan nama gereja. Udah 3 detik lagi, silakan. Oke, terima kasih pihak Kristenan. 6 menit dipakai waktunya. Dianggap kita bercanda ini. Silakan narasumber Muslim. Kita ingatkan lagi temanya ya. Sholat. Siapa yang meniru Islam versus Kristen? Nah, ini difokuskan di situ, kita fokus ke tema supaya ada poin ini. Sampai sekarang saya melihat belum menyentuh ke sana. Silakan dari pihak Muslim. Iya, jadi kalau kita mengikuti arah kalian, maka Anda membahas tentang tahiyat. Katanya Nabi didoakan. Ya, kalau itu narasi yang kalian bangun, masih mending. Nah, kalau kita ikutin itu, maka kita akan lari dari tema. Kita akan membahas tentang Yesus didoakan, ada. Bahkan Yesus berdoa untuk keselamatannya juga ada. Kalau Nabi didoakan wajar, tapi kalau Tuhan didoakan kayak mana tuh? Jadi kita nggak bahas itu. Kita sedang bahas tentang sholat. Kalau Anda mengatakan sholat Anda 7 kali, mana sumbernya dalam kitab Anda? Mana perintahnya? Coba tunjukkan ke kita. Kita mau lihat sumber Anda melakukan sholat itu apa? Apa niatnya? Sholatnya kayak mana? Siapa yang berikan contoh? Supaya kita bisa tahu, oh, mereka 7 kali sehari. Ada dasarnya di dalam kitab mereka. Dan mengambil dari Nah, ini dia berbicara tentang tubuhnya. Jadi, segala macam tentang Kristus atau Kristologi itu selalu berdasarkan pada Kristus. Makanya yang kami peringati, tadi orang Yahudi hanya mengingat 3 kali sembahyang. Pertama Deafening Sakarit, terus yang jam 12, terus yang maghrib. Nah, orang Kristen menambahkan 4. Karena apa? Pertama, Roh Kudus dicurahkan jam 9. Itu yang seperti sholat duha. Yang kedua, Yesus mati di kayu salib yang jam 3. Yang sholat Isya itu Yesus tertidur di kuburan, tertidur dalam kubur. Sang Firman tertidur. Dan yang keempat adalah Yesus akan datang seperti pencuri. Nah, ini kata-kata Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap di Lukas barusan nggak ada kata-kata selotahnya loh, nggak ada kata-kata sholatnya loh. Kok bisa diarahkan ke sholat itu loh? ini lihat nggak, perbuatlah ini menjadi, coba dilanjutin kata-kataku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Mana kata perintah selotahnya atau sholatnya atau indikasi lah sholatnya mana? Nah, iya, peringatan akan aku. Aku ini apa?
ini peringatan akan kemanusiaan Yesus. Makanya ini dia ngomong inilah tubuhku. Peringatan di sini ini menggunakan bahasa Yunani anamnesa. Ini bukan peringatan upacara. Peringatan di sini mengingat dan menghadirkan. Itulah makanya semua peristiwa saat Yesus mati, ini kan dia ngomong sebelum dia mati. H-1 nih dia ngomong nih. Itulah Pemahaman makanya jenengan itu diperingati dari mana sebagai, sih? Rujukannya sih? kami punya tradisi suci, bro. Karena aku tanya sama jenengannya, duluan mana ada gereja atau Alkitab? Jawab sembarangan aja, bro. Enggak. Saya tidak mau jawab, pertanyaan Oh, saya ya cuma udah. tadi peringatan kan aku itu dimaknai sholat seperti itu, pemahamannya dapat dari mana gitu loh. Ya itulah ajaran Rasul. Yang tadi kisah para Rasul 2 ayat 42 itu. Aduh, berarti masih ditafsiri seperti itu ya berarti ya. Tak kira itulah Kristologi. jenengan akan mengeluarkan ayat begini, bahwa Yesus memerintahkan para rasul sholatnya begini bro. Ya itu. Bacaannya begini ya Benar. bro. Gitu ternyata Karena kalimatnya masih ambigu berarti ya. iman kami iman yang jelas, ada maknanya. Itulah yang kami pertanyakan, makna dari keimananmu apa? Itu loh, bro. Kamu tadi mau menyalahkan keimanan kami. Kami bisa menjelaskan seperti itu. Tapi apakah kamu bisa menjelaskan seperti kami? Itulah pertanyaan kami di awal tadi. Nah, Itu nanti kita Selota itu kan bersama. bahasa Yunani toh. Aduh, selota bahasa Sama Yunani. dengan Berenang sampean. Aduh. Oh, Aramek. Ya, Aramaik. Kembalikan ke tema. Nggak usah dipaksakan Jadi juga. gini, memang gini loh. Skip aja kalau ya dalilnya daripada Iman mutar-mutar. Iman kekristenan itu memang bukan ajaran kitab. Duluan ada gereja dibanding kitab. Justru kitab itu ada karena gereja. Nah, ajaran-ajaran yang berkembang pada orang-orang Kristen itu dari para rasul ini, Pak. Yang tentang segala hal yang ada yang Yesus ajarkan itu tidak semuanya tertulis seperti yang tadi saya bilang di Yohanes 20:30, tidak semua tanda-tanda yang dilakukan Yesus itu dicatat dalam kitab ini. Nah, ajaran tentang Yesus itu yang tentang mengajarkan tentang sholat itu diajarkan sama para rasul. Itulah kami namanya punya tradisi suci. Namanya paradosis. Ya. Begitu. Jadi sholatnya itu makan anggur, minum anggur bukan dengan bukan dong, bro. minum roti. Enggak, Udah, Nah, itu memahami itu aja bingung. Karena dalilnya nggak ada kan. Lu kok gitu sih, Bang? Tradisi Dalil kita kami nggak temukan. paradosis Memahami itu aja bingung. Gimana diskusinya elit? Gini Mas Aderion, karena saya kan cuma minta ayat kapan Yesus memerintahkan kepada para rasul sholat. Kan, baik. Tadi kan saya ini sudah kan menjelaskan Yahudi berarti harapanmu itu, pakai bahasa Aramaik. harapanmu itu Selota. benar. Lalu di Lukas itu apa kaitannya Harapanmu gitu? itu tidak terpenuhi di dalam kitab kami. Itu kan harapanmu. Harus semuanya tertulis. Tidak ada. Tapi Oke. kami berpegang, enggak, bukan gitu, bukan. Kami itu berpegang kepada ajaran-ajaran seperti yang tadi disebut di 2 Tesalonika 2 ayat 15, ajaran-ajaran yang kamu terima, paradosis yang kamu terima baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, secara lisan itu namanya tradisi gereja. Gereja itu yang justru dibentuk pertama kali oleh Yesus, bukan kitab. Yesus itu tidak pernah disuruh menyebarin kitab, Pak. Bukan, itu bukan Yesus, bukan Isa. Yesus itu bukan Isa. Berarti intinya di Alkitab Biblos tidak ada. Alkitab Biblos sih Injil. Kamu jangan ngomong Biblos banyak, Pak. Biblos itu Taurat juga Biblos. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, suka-suka kalian. Bukan aja lah. suka-suka kalian. Ini kami menjelaskan. Sebentar. Sebentar, abang-abangku, sebentar. Ini kami mau menjelaskan dari perspektif kekristenan yang memang lebih tua jauh dari kalian. Jauh. Ini kami ini abang-abangmu. Iya, kamu harus mendengar itu. Kami itu abang-abang kamu loh. Kalau Kamu kan pengikut sedang Yesus, bertanya. ya. Kamu kan Kalau seorang Kristen, umi yang apa? tidak mengerti tentang pengetahuannya tentang Oke. kitab-kitab sebelumnya kan nol. Nah, kami ajarin begini, begitu, Kalau begini dan habis begitu. itu nggak umi ditanya mana dalilnya Iya, 7. iya, saya jelaskan seperti ini cara melihat kitab kami, gitu loh. Tanyakanlah kepada kita. Itu bukan umi tapi Here we go, here we go. Habis waktu 20 menit pertama ya. Iya. Oke, sabar dulu. Jadi mohon maaf ya kalau memang tidak ada. Ya udahlah. Bagaimana lagi, silakan kita masuk ke sesi 20 menit kedua. Enggak, bukan framing, karena saya sekali lagi ingatkan kalau memang tidak ada dalilnya cukup dijawab nggak ada, cuma pemahaman kami begini sederhana daripada nanti dikejar terus buang waktu akhirnya 20 menit satu pertanyaan tidak terjawab kan. Ini fakta. Jadi silakan nanti ini pihak Kristen juga boleh memperkuat pertanyaan.
Silakan. Bapak, 20 menit berjalan. dari awal bilang Mas Rion di Alkitab gak ada, tapi di tradisi lisan ada. Kan enak kan, nggak usah maksakan ayat-ayatnya biar selesai. Loh, tadi kan saya sudah Apa? bilang itu sudah dimasukkan di dalam presentasinya Oke. saya Tunggu. pas bahkan Pak. Makanya kalau orang presentasi dilihat Coba gitu loh. baca. Oke, cukup. Ya. Kalau saya dosennya ditolak itu, Loh, kamu saya Sabar. kalau kamu murid ya saya tolak jadi murid. Sabar, kita mute all dulu, sabar. Ini masuk sesi berikutnya, itu kesempatan pihak Kristen yang bertanya ke Islam. Silakan, 20 menit dimulai ketika pihak Kristen mulai bicara. Ya, Silakan. sudah Duluan lah, Prade. aku aja. Duluan aja. Ah, apa? Boleh habiskan. Oke. Apa makna sholat itu satu-satu, coba jelaskan. 5 waktu itu sholat, kenapa mesti sholat zuhur dan lain-lainnya itu, coba jelaskan. monggo Ustaz Zuma duluan. Ya, Makna kalau ya, kami tidak makna. ada. Ya, kalau kami sholat itu sekaligus diterangkan oleh Al-Quran sebagai perbuatan yang menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Itu yang bisa saya jelaskan. Innal hasanati yushibnas sayyi'ah. Jadi nggak ada maknanya. Ya. Ya, silakan. Enggak, bukan Adinda silakan. Wafid Kenapa? tambahkan. Kenapa Nih. mesti ada sholat jam Isya? Coba. Kenapa ada sholat Isya? Dia juga bingung, makanya dia kasih ke temennya. Ini Nah, mau bahas ini kan sudah ada sholat perintahnya. kita. Bukan, saya tanya bukan Dijelaskan perintah. dalam Saya nggak Al-Quran. nanya, Inna Pak. sholata Ayo, kanat Bang Zuma. alal mu'minina kitaban mawquta. Bang Zuma, saya tuh nggak Sholat dalam itu- rangka menuduh kalian sholat tanpa perintah, bukan. Tapi saya mau bertanya, makna dari Iya, sholat betul. itu tiap masing-masing jam itu adalah apa? kewajiban yang Bukan. ditentukan waktunya atas orang-orang Perhatikan, beriman gitu loh. perhatikan Bang Zuma. Hikmah dari ditentukannya waktu Baik, gimana? baik. Sholat diperintahkan pada saat maghrib, di Ya. saat orang lagi lelah, perintah itu datang. Mm-mm. Pada saat isya, Maknanya apa? orang hikmahnya orang lagi Maknanya orang apa lagi lelah melakukan disuruh sholat? ber- Sabar dulu, sabar. Biar diselesaikan. Oh, tadi kita Sebentar. kayak gitu, kita nggak Ini digituin. Iya, ini kan Nggak apa-apa. Iya, Ini coba. nggak kita didengar. Nggak apa-apa, oh ya udah. udah, Ini- nggak apa-apa ini ya, lanjut, apa lanjut Bang penting? Zuma. Nggak lanjut lah, nggak Ya, apa-apa. itu tadi yang saya katakan kepada saudara bahwa Hmm. kami umat Islam melakukan sholat itu hikmah dari Nggak ada suaranya nih. didirikannya sholat adalah untuk bagaimana umat Islam itu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya menjauhkan diri kami kepada Allah. Kenapa ada Itu yang sholat bisa saya Isya jelaskan gitu loh? kepada Kenapa saudara. ada sholat Isya gitu loh? Dan lain-lain itu kenapa? Ya itu udah perintah. yang Enggak, sudah ditentukan. perintah itu nggak ada makna. Perintah itu nggak ada makna. Bingung. Temanya Bingung apa Loh, ini? temanya ini sholat. Kenapa kalian sholat disuruh jam segini? Ini tema. Bukan kita tidak menjelaskan kepada saudara. Cuman, Nah terus cuman Ya. Isya itu artinya apa Kami sih? katakan bahwa Nggak usah tanya inna Isya itu sholat artinya apa, saya nggak tahu. wal munkar. Tapi makna sholat Isya itu apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa Jadi disuruh hikmah jam sholat maghrib 9 untuk mencegah sampai perbuatan kekejian dan kemungkaran dari sholat maghrib ke sholat Ya, isya, jamnya dari sholat apa? isya ke sholat subuh gitu loh. Mm-mm. Begitu seterusnya. kenapa ada sholat, misalnya sholat subuh gitu? Sholat zuhur, sholat zuhur. Itu maknanya apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Coba dari jam 12. Ah, Ayo. Terus Iya. apa yang Anda inginkan? Ya saya pengen tahu Kalau nggak ada maknanya. dalil, Saya pengen ngomong tahu aja. maknanya. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada dalil nggak apa-apa. nggak bisa jelaskan ya udah ngomong. Bilang Kalau nggak aja. bisa jelaskan ya udah, bilang aja nggak ada. Selesai udah bukan diskusi. nggak ada Selesai. dalil, Mas. Aman. Dalilnya Nggak usah ada. dipaksain. Ya coba. Berarti ada Bantu. dari mana, Man? Bantu bro. Begini loh. Iya. Tema kita sekarang ini tuh berarti jenengan mau bahas hikmah sholat. Iya, Hikmah masalah. kenapa kok sholat itu di waktu isya. Betul. Nah, temanya ini kan kita niru sholatnya siapa. Gini loh, Berarti makanya jenengan ini dari tadi keluar dari makanya tema. 5 waktu Pertanyaan kalian yang itu berpotensi identik menanyakan sekali itu. dengan sholat kami, gitu loh. Kenapa mesti ada jam 9? Bukan kebalik, Buktikan, bukan oke. kebalik. Bah, kalau memang nggak kebalik, Kalian sholat tidak ada data dari kitab nggak ada. kalian. Kalau Terus memang nggak kalian kebalik, ambil nggak dari apa-apa, Islam. nggak apa-apa, bang, Bukan nggak apa-apa. gitu. Baik. Kalau memang nggak kebalik, Lucu saat kami gitu yang loh. meniru kamu, sekarang kenapa kalian itu ada sholat namanya sholat zuhur? Coba. Nah, zuhur itu bahasa Arab, Mas. Iya. Wahina tuh Enggak, maknanya kenapa disuruh sholat jam 12 tengah hari itu ngapain? Maknanya. Nah, gini.
Dia juga bingung. Dari tadi dengan ditanyakan dalil ternyata Bukan, kita bilang cuma tidak ingin aja gitu. keluar dari tema. Enggak, ini Iya. Sholat itu ada kok, ada Gini. semua itu. kenapa Ada kalian semua. 5 waktu kalian itu identik dengan kekristenan, gereja yang memang sudah melakukan. Kebalik, justru kenapa kekristenan yang selama ini kita tidak pernah dengar ada istilah sholat, kok Yesus tiba-tiba ada sholat itu di Kristen? lebih duluan ada dibanding Yesus itu lebih duluan ada dibanding Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab kamu. Iya. Iya kan? Lucu Anda Betul ini. kan? Sholat itu sejak kapan ada di Kristen? Konyol nggak? Konyol nggak kalau kami yang niru kamu? Lucu. Itu konyol justru, Pak. Saya mau mengajak teman-teman Bukan. netizen. Dengar, sekarang begini. Sederhana aja itu, Adinda Derion. Sederhana. Coba Iya, lihat. apa maknanya? Adakah terjemahan Al-Quran menggunakan kata Bapa ketika Baik, menyebut Tuhan? maknanya Kamu enggak kan? fokus. Maknanya sholat Isya apa? Di kitab kalian. Maknanya sholat Isya. Makna sholat Terjemahan Isya. kitab kalian aja niru kami. Enggak, jadi makna Itu fokus. bukti. Makna sholat Isya itu kenapa jam sekian? Nah, ketika kita dikatakan ya meniru identik dengan Bukan, sholat makna sholat Isya. Makna sholat Isya saya nggak nuduh kamu niru. Sekarang kamu jawab, jelaskan dulu. Asyian itu Apa? artinya waktu Bukan petang. arti. Asyian, Isya. Kenapa kamu mesti sholat jam sekian? Loh, kenapa larinya ke sana? Loh, Pertanyaannya gitu. karena jam-jam itu adalah jam-jam sholatnya Kristen gitu loh. Kok sama? Dari tadi Mana dalilnya? Kok dalilnya? Sekarang- Mana dalilnya? sekarang Sholat waktunya Kristen kamu. di waktu maghrib mana coba? Mana? Tunjukkan kepada saya. Jangan kamu mananya. Tadi Mana kan, sholat maghribnya? tadi kan udah. Ini kan giliran saya. Ini giliran saya loh, Bang Zuma. Anda mengklaim Bang hal yang Zuma. Anda tiru dari kami. Bang Zuma jangan cuman gede-gedean suara. Saya juga bisa gedein loh. Saya juga bisa gedein. Sekarang mana maknanya Bukan sholat begitu Isya? maksudnya. Nggak mau. Bilang jujur. Oke, saya kasih salah satu. Saya kasih Satu saya kasih aja salah dulu. satu Sholat contoh, Isya, ya. bukan sholat Isya. Sholat subuh misalnya. Share screen. Minum dulu cuma. Tegang dia, tegang. Kok saya screen Ini pula? share screen dong. Kenapa harus saya screen? Karena data. Memang Kamu kalian ada section Kamu- ayat-ayat tadi. saya Ketika nggak mau kami minta. saya nggak mau berargumen sama suara kamu. Saya mau dengan data kamu. Share screen. Saya Share tidak screen. akan se-screen karena Kenapa? apa yang Anda minta ini tidak Saya sesuai mau dengan tema data. kita. Saya mau data kamu. Tadi saya menunjukkan. Mana? Gini. Kalau kamu nggak menerima, sebentar. Gini bang. Nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau memang Temanya kamu nggak apa terima, dulu? gini ya bang. Temanya apa dulu? Gini bang. Temanya Kalau apa ini de- Mas Aderio? temanya Lagi. kok jadi kayak nanya itu kayak Temanya mana coba? ya temanya siapa yang meniru? Siapa yang meniru? Nah, Ini kalian yang meniru buktinya tidak ada di dalam kitab kalian Oke tentang baik. sholat, tapi kalian Lantas sholat. Gitu kan, lantas gitu. sholat Isya apalah artinya coba? Coba silakan. Loh, buktinya kami ada perintah sholat Isya. Lah, maknanya Kenapa harus Anda apa? tahu hikmahnya? Maknanya Arti apa? dan Kan sudah saya Kenapa kasih Anda tahu. harus tahu hikmahnya gitu loh? Nggak tahu. Apa hukumnya? Karena kamu nggak tahu. Karena kamu nggak Kalian tahu. meniru lagi hikmahnya, sholatnya kalian Saya sudah itu tiru. di sini Mau tiru cara lagi pengen itu. mempermalukan kamu. Saya mau mempermalukan Justru kamu. kalian baru Saya mau dari mempermalukan sholat kamu. kami Kamu 7 sholat kali sehari. tanpa Mana ngerti dalilnya? maknanya. Mana Tidak makna ada. sholat Isya? Saya datang sini untuk Tidak mempermalukan ada kamu, Bang Zuma. hikmahnya. Bang Zuma, saya mau datang Mana sini untuk hikmahnya mempermalukan perintah kalian sholat berdua. di dalam kitab Ya, Anda biarkan lah, tidak kami ada ini tahu. ternyata. Pra, gantian, Pra. Anda harusnya malu, lari ke hikmah. Oke, Muhammad sholat. Oke, jadi nggak ada dalil ya tentang makna ya? Ada. Nggak ada makna. Jadi nggak ada makna. Oke, silakan share screen. Maknanya apa kalau Share ada? screen. Share screen. Makanya kalau pilih tema itu harus sadar diri. Share screen, dulu, Bang. gitu. Share screen, Bang. Saya nggak mau debat sama suara. Saya mau debat dengan data. Silakan. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apa? Bolak-balik sih kamu. Ade. Ah, Oke, sebentar. Mute all dulu ya, biar moderator intervensi dulu. Nggak apa-apa, begini kepada narasumber Muslim, mengenai dia bertanya apa makna daripada sholat. Kalau perintah kan dia tidak mau terima, karena kita ini orang menerima perintah. Tadi Bang Zuma sudah menyampaikan bahwa makna sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semua sholat, subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, semuanya begitu. Kalau mau tanya spesifik lagi, nah, kita kembalikan ke tema. Saya rasa itu ya. Silakan lanjut lagi. Bukannya narasumber tidak mau menjawab, cuma supaya tidak lari dari tema gitu loh. kamu nggak usah intervensi, Bang. Bang Wawi, sebentar. Ya, biar Kamu nggak usah intervensi. Saya mau share screen. Saya mau share screen. Sebentar. Saya mau share screen. Ini mau saya jawab Mas Aderio. Nggak usah. Kamu nggak bisa. Oke, silakan. Share screen ya. Iya, iya. Share screen. Aduh. Share screen. Gimana ini? Share screen.
Ini loh, kalau jenengan mau bahas hikmah, sebenarnya ini lari dari tema ya, karena tema ini yang membawa ya bukan saya. Ini nggak ada. ini Saya namanya menentukan tema itu lari atau enggak, kok kamu sih? Tunggu dulu. Saya itu nggak nanya ke Ini masjid. kitab mau dijawab apa tidak? Jawab. Nah gitu nurut dong. Ini namanya mahasiswa yang taat gitu. Ya, Hikmatut basi. Tasyri' wa Falsafatuhu. Ini kitab namanya Hikmatut Tasyri', hikmah pensyariatan dan Yang nulis siapa, filosofinya. bro? Karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Oh, itu nama itu nama lain Muhammad. Ahadu Dinda, kita Itu kasih Ustaz. data kayak begini itu nanti bergeser. Ini kan orang-orang Yahudi. Dikasih Lanjut. sapi, warna Gue apa. pengen tahu akrobat Begitu dia kamu. orang Coba Yahudi. Nafi. Kenapa? Karena mereka nggak punya materi. Ya, gitu. silakan aja. Silakan. Yang satu malah ngedumel lagi. Iya. Lanjut aja lah. Ini dosen mau menerangkan kepada mahasiswa ini. Tuh, Bang Juma, dengar tuh. Yang dipotong. Ada kok saya ngerti, malah dalil-dalilnya ada saya tahu. Apa Bang Bang Juma? Zuma ini Sebentar, saya ini dosen tahu. loh. kamu ini mahasiswa. Ini dosen Tahu loh, saya. Bang Juma. Ini dengerin dulu. Silakan. Nah, ini ya, saya urut dari sini nih. Wa huwal ladzi takunu syamsu Indonesia fihi aja langsung, Bang. qatlan. Indonesia aja biar nggak Jadi, makan waktu. Ini waktu saya loh. Tuh, ini waktu saya menjawab, guys. Translate aja Mau langsung. terangkan apa tidak? Mau terangkan apa tidak? Gimana? Silakan dijawab mahasiswa aja, saya? silakan jawab aja. Jawab aja, Oke. Pak Ustaz, karena lari Wa dari huwa tema, alladzi Pak. takunu syamsu fihi qad malat lil ghurub. Nah, ketika matahari sudah mulai hampir terbenam, wa yakunul insan qad hassala ala rizqi yaumihi. Dan seorang itu, ini sambungan dari sholat subuh ya, sudah kan satu hari itu kalau siang oleh Allah itu diperintahkan untuk mencari rezeki, menjemput rezekinya. Nah, ketika sudah hampir suruh, dia ketika sudah beraktivitas untuk mencari rezekinya, fayuaddi sholatal asri. Nah, sudah mulai mulai gurub ya. Kemudian dia sholat asar. Sekiasan bisyukril bari, untuk bersyukur kepada zat yang maha al-bari, begitu. Allah ini maksudnya al-bari ini. Alladzi saqa ilaihi hadzal razzaq, yang sudah memberikan rezekinya. Bentar, jangan terlalu panjang, Bang. Ini tulisan siapa? Tsumma yashra'ul amal hatta ya'ti waktul maghrib. Ini siapa Kemudian nih? terus sampai Ini waktu tulisan maghrib. siapa? Manusia abad berapa ini yang tulis? Coba. Apa tadi nggak jelas tuh? Astagfirullah. Udah, Tadi lanjut aja nanya. deh. Pertanyaan berikutnya. Dia Manusia abad berapa ini? Loh, ini nanya hikmahnya saya Lah, terangkan. hikmahnya di Quran lah. Di Quran itu jelasin dong. Jelasin pakai Quran. Tadi udah dijelasin loh. Loh, pakai Quran dong. Loh, pakai Quran dong. Loh, pakai Quran lah. Nanya dong. Tapi kamu nggak mau terima. Lanjut ya, Gimana? pra. Ini udah ada kayak gini. Ini saya jawab ini. Ini tulisan hikmahnya gitu, apa? hikmahnya ini. Ini tulisan apa? Ini tulisan apaan? Ini ada. Saya foto ya. Sabar. Berapa lanjut, Pra? Saya foto dulu. Saya foto kitabnya biar kamu tidak Kita percaya aja dengan Le Quran dong. Aduh, nggak usah ngomongin nggak penting dulu lah. Dan waktu lah. Quran itu. Halo, Berapa dulu, Pra? Ini 8 menit, Pra. Waktu berjalan. aku nanya Silakan. nih kepada teman-teman. Ini kitabnya, Mas. Nggak usah Ini celoteh dulu lah. Hikmatut Udahlah. Tasyri' wa Ya, apa ini? falsafatuhu. Hikmah Tahun berapa? pensyariatan. Udah tahun abad Percetakan siapa yang nyetak? Pakai Mau percetakannya. Saya foto dulu fotokopi percetakannya. ini. Cetakannya. Itu ya percetakannya ya. Manusia abad berapa itu, Bang? Saya foto percetakannya. Cetakan mana? Sabar, kita skip aja dulu. Lanjut. Lanjut yang Pra, lanjut, Pra. Biar Ini ini. abad-abad Saya ingusan waktu dikasih. Jawabannya. Ya, Lanjut Ini. pertanyaan berikut. Percetakannya. Simpan guys, aja, ya. Bang. Simpan tuh saya. Nih. Nanti kami tampung aspirasinya. Nanti, Bang. Nih. Nah, percetakan maktabah. Ya, dijawab lagi percetakannya. Tauhid, Itu kan ledek. dirasat tidak fikir ini. Kan gua di ledek. Lu dijawab lagi. Ya, Ini Pra. Azhar. Karya siapa? Syekh Ahmad Ini sengaja ini kayak Ali gini. Ahmad Al-Jurjawi yang menulis. Cukup Bang Ustadz Wafi, lanjut. Udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Silakan. Ya, silakan, silakan. Googling aja tuh. Ali Ada Ahmad kok ini saya mau Al-Jurjawi itu tahun jelaskan berapa tuh? mahasiswa saya harus taat. Bukumu buku abad berapa ingusan gitu? Cepas. Lanjut, Pra. Aku nanya, Abad berapa katanya? Cepas. Emangnya LAI ada abad berapa, guys? Jangan nangis, jangan curhat. Lanjut, Pra. LAI abad berapa? LAI penerjemahan. Diam dulu. guys. Cepas. Silakan cepas. ya ini aku Coba nanya saya ke tanya teman- LAI itu Diam. abad berapa? Cepas. di Mitul Astagfirullah. moderator. Ini si Kaisar ngapain sih? Bukannya di mute orang kayak gini. Silakan. Nah ini aku nanya, Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu dia beribadah nggak? Aku tanya ke kalian berdua, dijawab cepet aja. Gimana? Ulangi.
sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad itu beribadah nggak, sholat nggak? Ustaz Zuma, apa Bang? Loh, Iya, kok lempar? sebenarnya ketika Rasulullah Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, itu kan sudah menerima wahyu. Ketika di gua Hira juga dia udah beribadah itu. Saya nanya sebelumnya, sebelum menerima wahyu. Iya, ibadah lah, sudah ibadah lah. Oke, ibadah. Nah, dia Isra Mi'raj tahun berapa? Tahu nggak? Loh, tadi kan sudah dijelaskan di awal, makanya Sebentar, catat aku kalau nanya saya. dulu. Dia Isra Mi'raj tahun berapa? Ini saya screen lagi. Saya kasih tahu 620. kitabnya, Udah aku guys. kasih jawaban 620. Saya kasih kitabnya karena 620, saya 620, 620 lanjut. Aduh, Tunggu dulu, Dinda. Suruh jawab dulu. jangan mengambil waktu kita dong. Ini 620. Isra. Moderator gimana sih? Iya. Ya, silakan lanjut. Tahun Biar berapa nggak- nih? nggak Tahun buang berapa? waktu. Makanya langsung ke poin pertanyaannya aja, biar nggak buang waktu. Iya, lanjut, Langsung lanjut. poinnya. Dia menerima wahyu tahun 610. Dia Isra Mi'raj tahun 620. Sudah tahu nanya ini. Terus Artinya, lanjut. pada tahun sebelum tahun 620, dia ada jeda 10 tahun menjadi nabi tapi tidak sholat. Atau gimana? Ya kan belum ada perintah. Sholat Jadi tidak sunnah sholat. lah. Sholat sunnah. Belum ada perintah sholat wajibnya kan? Ada nggak Yang perintah satu, sholat wajib? Kalau sholat wajibnya yang ada. satu bilang belum ada, Iya. yang satu bilang Coba kalian denger, yang satu bilang belum ada perintah, yang satu bilang udah. Kalian Iya. kompak dulu atau nggak siut sekarang? Aneh orang ini. Mana yang benar? Kok Orang aneh? membahas tentang sholat wajib dan sholat sunat. Gimana? Ketawa. Sholat sunnahnya ada, Itu guys. Sholat bertentangan wajibnya dong, nggak Mana ada. dasarnya? Gimana Nah sih? sekarang dasarnya dari mana? Wahyunya belum turun. Loh. Katanya. Nabi itu adalah orang yang mengikuti ajaran Definisinya. sebelum dapat berarti ya, sebelum dapat 5 waktu berarti ya. Iya. Itu sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah. Tadi kan sudah saya jelaskan, Nabi Aku nggak Ibrahim nanya juga itu. sholat, Dia guys. udah ibadah. Nah dia udah ibadah. Apakah dia sholat? Ibadah itu apa sih? Coba, apa definisi aku- ibadah dalam menurut dia Anda sholat nggak? maksudnya? Ya aku tanya. Oke, Sebelum ibadah menerima dengan sholat wahyu, itu lain definisinya, guys. Aku tanya, sebelum menerima wahyu dari mana Coba, dia sampai dapat paham cara apa ibadah itu apa? Apa sih ibadah itu? Fokus dulu, fokus dulu, fokus. Kita fokus. Coba, fokus. enggak, saya... Enggak. Kamu jangan nanya, wifi. Habis waktu dulu. Silakan saya pas. Dia belum dapat Bukan, perintah karena sholat. jangan mengait-ngaitkan ibadah Ah, sholat coba seakan-akan fokus dulu, bedakan fokus dulu definisinya apa gitu. Jangan- Jadi Anda Moderator, harus pisahkan dulu antara moderator, ibadah moderator. dengan berdoa. Fokus memuji, pertanyaan. Gitu loh. Fokus Ya, pertanyaan. Kalau sholat wajibnya itu memang setelah dia menerima perintah sholat. Kan gitu. Sebelum menerima, Tapi kan dikatakan Sebelum Al-Quran menerima. menerangkan bahwa beliau ini adalah orang yang mengikuti menerima wahyu sholat mengikuti enggak? ajaran Hanif. Oke, nggak Nah, apa-apa, nggak apa-apa. Coba Dia ada ikut enggak Abraham. Anda tunjukkan kepada kita Sebentar, literasi sebentar yang dulu. Ini sesi kami bertanya. Tolong Ya, jaga. oke, lanjut pertanyaan Oke lah, berikutnya. dia mengikuti ajaran Abrahamik. Nah, dasar sholat ajaran Abrahamik itu dari mana? Nah, mana ada kemudian berarti yang dilakukan oleh Rasulullah sholat seperti Artinya dia Abraham? nggak Ada sholat. Artinya dia nggak sholat. Dia berdoa sholat. ya, tetap dia berdoa. Makanya dikatakan dia berdoa. bertahanut kan di Aku gua. nanya sholat. Dia Kok sholat sholat nggak? pula? Sholat enggak? Loh, tadi kan kamu bilang dia sholat sebelum wahyu. Pada saat dia di Palestina, di Yerusalem dia sholat, dia berdoa di sana. Ya itu kan Isra Mi'raj, Om. Ini Ini kan kita ngomong timeline sebelumnya. Sebelum menerima wahyu sebelum jadi nabi. Iya, Gimana sih saya cara katakan berpikirnya? kepada saudara bahwa Rasul Muhammad SAW itu mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh Abraham. Mereka Iya, beliau mana tidak dasarnya? pernah kemudian Mana menyebutkan Allah kan dasarnya? gitu. Mana dasarnya? Ini di layar, guys. Baca lah, guys. Wal ahadits adalla ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah qabla al-Isra katsira. Hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra itu sangat banyak. Allahu akbar. Artinya ini Itu, sholat yang guys. berbeda dengan kalian pakai kan? Nah, kan Rasul sudah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Kan jelas itu. Jadi dia Gimana ceritanya? sudah dapat Enggak. perintah bermuamalah berarti. Ini berapa rakaat sholat sebelum Isra? Ini ada Loh, wong ini aku sekarang. nanya, jangan Jangan kan Aduh, santrinya ini bahas- Google, guys. Ini bahas sholatnya. Dari Belajar mana lagi, dia iya, bisa iya. mengerti Apa sholat? kalau bukan sholat ini? Sementara perintah sholat belum turun. Loh, itu kan perintah sholat 5 waktu yang belum turun, guys. Ini sholat sunnah yang dibahas, guys. Artinya dia sudah sholat, dia waktu baru dari kecil sampai besar dia udah sholat. Aku cuma butuh jawaban itu aja. Kalau
Iya, Kalau nggak kecil ya masih digendong lah guys. Masa sholat gimana sih? apa-apa. Aku tadi bilang kan balik waktu tadi aku presentasi Itu aku kecil bilang umur berapa apakah maksudnya guys? saat dia sudah balik sampai umur 39 dia udah sholat belum? Lah ini Nabi sebelum mendapatkan cuma butuh sholat jawaban 5 iya atau waktu enggak. itu sudah sholat 2 Oke, rakaat cuma mantap. ada wajib. Sudah sholat Belum berapa sholat katanya? 5 waktu itu. Sampai kan Oke. santrinya Bah Google, seharusnya buka dulu Aku nggak Google-nya. pernah pakai Google. Terus Sih, terus aku nggak tanya, pernah pakai Google dia katanya. lahir Kalau tahun bukan hadis gajah. kamu buka dari Sebentar mana dulu. guys? Dia Dari lahir tahun rumahnya. Kabar. dia lahir tahun gajah, bukan? Terus, Ya, ya. Dia lahir tahun gajah. Gajah itu menyerang Mekah. Iya nggak? ini Orang pertanyaan apa sih? Ya, Kok udah, kayak fokus gitu? dulu, fokus dulu. Kita dengar aja, kita Topiknya dengar, kita dengar. sholat. Nggak apa-apa, kita dengar. Ya, Silakan, terus, silakan. terus. Dia lahir tahun gajah, ya. Berarti Ya. tahun gajah dia baru lahir ya. Tapi di situ Iya, iya. udah ada pasukan gajah menyerang Mekah. Ya, Ya, terus. Sementara di dalam Mekah itu ada patung berhala. Salah. Ya, terus. Ya. Terus Ya, terus. Allah mengirimkan burung ababil. Ya, menyerang? itu pertanyaan Kristen Prince paling itu. Hafal saya itu. Terus. Saya nggak pernah nonton. Allah mengirimkan burung ababil untuk menyerang Ya, pasukan habis lagi. gajah. Ya, terus Allah bela berhala gitu. Iya, iya atau enggak? Nah, Jawab kan dulu. pertanyaan Kristen Prince ini saya hafal saya, guys. Langsung saya jawab ya. Karena itu tidak, aku tidak lanjut jawab aja. Ya, langsung saya dijawab jawab. aja. Kapan pernah Rasulullah ketika nanya lo lagi ya. Dengar dulu, bukan bertanya ini. dari Allah? Kapan? Nanya lagi Anda lu pernah, tanya kan? lu. Berarti itu Bisa menunjukkan dijawab. Allah bela berhala gitu. Ya enggak lah, guys. Udah habis lu. Nanya malah nanya. Konyol lo nanya. Oke, sekarang saya sederhana pertanyaannya. Apakah saat itu Allah membela berhala atau Ka'bah? Dijawab begitu aja, Ustadz Wafi. Nggak Ya. usah, udah. Kalau memang Allah Udah, habis, sebenarnya Bang. literasi ya. Literasi Allah itu membela berhala itu tidak kuat, tidak ada literasinya, hanya cocok logi saja. Kenapa? Buktinya ketika Rasulullah membantai semua gereja sampai patung Berhala. itu Pakai diperintahkan. akli dong lu, nakli mulu, akli lu pakai. Allah, guys. Akli lu pakai Bang Naja. Oke. bisa. Cukup Kayak habis gini waktu. debaternya. Masa mesti Oke, pakai nakli kita semua. sampai ke Cocok logi terus dari tadi. Kamu cocok logi sholat isya aja nggak ngerti lu. Ayatnya sholat 7 kali sehari. Sholat isya aja lu nggak ngerti lu. Sabar. Kita mute dulu all sebelum masuk sesi closing statement ya. Jadi kita ingatkan kembali bahwa temanya adalah sholat meniru siapa, Islam atau dan Kristen ya. Islam versus Kristen itu tema sebenarnya yang kita bahas dari tadi, cuma agak melebar kemana-mana. Nantilah masing-masing narasumber di sesi closing statementnya memperkuat dan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke, langsung aja closing statement karena ini sudah 2 jam berjalan. Silakan dari pihak Kristen, beri waktu 6 menit untuk closing statement. Kristen dulu, monggo. Silakan kita buka mic-nya, silakan. 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 Baru dianut. Pelana pelongo ini. Sabar. Gitu sih ngomongnya. Sabar. Di mute, weh. Sabar. Gara-gara berhala Sudah, masa mic-nya. langsung emosi gitu, Bos. Ya, pertanyaan Kristen Agak. Prince itu saya hafal, guys. Bawa lagi. Saya nggak pernah nonton Christian Prince. Cukup dulu kita dengar closing statement dari saudara Kristen. Silakan. Ya, meskipun begitu ya, malam hari ini kita berdiskusi. Kami terus terang, saya pribadi ya, saya nggak tahu Aderion setuju atau tidak. Saya pribadi kurang mendapat faedah dari diskusi pada malam hari ini karena ternyata narasumber yang memang menurut saya ya cukup sekaliber udah terkenal lah ya. Katanya namanya Gurunda, yang satu lagi si Ustadz Wafi, tapi narasinya seperti ini. Nyarang Kami pribadi juga bukan berusaha closing untuk- statement. Ya, jangan dipotong dong. Biar aja kita ini dengar aja. Silakan. Ya meskipun begini, kami tetap mempunyai kasih yang besar, kami tetap memaafkan, gak ada gunanya juga. Mudahan ada lanjutan diskusi dengan narasumber yang lain ya, karena topik ini ternyata kelihatannya bakal ada babak kedua dengan narasumber muslim yang berbeda. Karena kami, keimanan kita harus punya arti bro, harus punya arti. Semua itu diciptakan ada artinya. Ustadz Wafi diciptakan ada artinya, si Zuma diciptakan pasti ada maknanya. Kalau sholat tidak ada maknanya, itu artinya iman kosong.
topik malam hari ini sebetulnya menarik. Karena apa? Karena tidak semua orang Islam atau orang Indonesia mengerti tentang sholat di dalam kekristenan. Dan itu adalah tradisi Rasul kami. Rasul kami itu adalah saksi di mana? Saksi kunci di mana mereka mengerti bahwa Yesus itu siapa gitu. Dia adalah orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Mereka tidak bukan rasul-rasul yang kena prank, guru mereka tiba-tiba mati diserupakan. Nggak seperti itu. Karena kami punya tradisi yang jelas. Rasul-rasul itu mengetahui bahwa Yesus itulah Sang Allah, makanya mereka menyembahnya di bait Allah, bukan di luar bait Allah. Sementara kalian kan lahir ratusan tahun setelah bait Allah hancur. Itu kalian hanya meraba-raba, makanya saat kami tanya, kalian tidak bisa menjawab. Saya berharap tadi jawabannya itu manis dari kalian, tapi ternyata seperti ini. Ya, mungkin saya sampaikan itu aja. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, dan moderator juga saya mohon maaf. Saya berikan kepada saudara saya, Derion. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapin terima kasih buat narasumber Bang Wafi sama Bang Zuma. Mohon maaf kalau tadi ada salah-salah kata, juga buat moderator dan semua partisipan yang ada di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalaupun tadi ada itu ya kita anggaplah itu sebagai bunga-bunga di dalam perdebatan lah ya. Ini bukan untuk dalam rangka permusuhan. Tapi terkait dengan kesimpulan atau tanggapan saya dari alur diskusi saat ini, saya berharap begini loh. Kami itu memiliki 7 waktu, sholat 7 waktu, dan kalian punya 5 waktu. 5 waktu yang ada di kalian itu seluruhnya itu sama persis, numplek sama dengan apa yang kami lakukan. Dan itu semua sentralnya kepada Yesus. Peristiwa-peristiwa yang tadi sudah saya presentasikan secara rapi tuh, sholat jam pertama, sholat jam ketiga, dan seterusnya. Dan itu makanya saya mau nanya kembali, apakah makna sholat ini, apakah sholat ini maknanya apa? Missing link, kalian nggak bisa menjelaskan itu. Kalian kecuali hanya bentuk, ya kami diperintahkan. Bagaimana kamu diperintahkan sesuatu hal yang kamu nggak ngerti maknanya apa? Nah, itu bukan iman kekristenan. Iman kekristenan itu adalah iman yang mengerti apa makna dari setiap perintah yang diperintahkan kepada umatnya. Itu iman kekristenan. Terlepas masalah Bang Zuma dan Bang Wafi ini nggak percaya tentang apa yang kami paparkan, ya itu nggak masalah. Cuman jangan bukan berarti kamu si Bang Zuma tadi, saya juga sedikit kecewa membahas tentang ortodoks. Kalian mentahkan itu ortodoks. Mau bagaimanapun juga Bang, ortodoks itu jauh lebih tua dari kitab kamu. Jauh. Jadi secara timeline, kalau kamu berharap bahwa kamu yang melakukan sholat duluan, itu adalah harapan. Dan juga seperti yang tadi saya tampilkan, sejarahnya ada di zaman Umar bin Khattab di tahun 636 di Yerusalem. Itu dia dipersilakan untuk sholat di gereja. Tentu hal di Yerusalem ya, itu bukan di Arab. Tentu berarti secara tradisi uskup setempat itu sudah melakukan sholat. Jangan dikit-dikit kotor pikirannya, oh itu niru Islam. Bagaimana bisa meniru Islam? Memang situ sudah kami sudah melakukan sholat itu secara tradisi. Nggak ada memang perintahnya, oh jam seginian harus melakukan sholat ini. Nggak kayak begitu kitab Injil narasinya Bang. Kitab Injil nggak narasi seperti itu. Ajaran-ajaran yang ada di dalam kekristenan itu adalah ajaran-ajaran yang kami terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan itu ada yang namanya tradisi gereja. Gereja ini yang dibentuk pertama kali oleh Yesus tuh. Nah ini yang saya nggak mau menyalahpahamin, dan besok-besok saya harap dari pertemuan kita pada hari ini, jangan kalian pernah mengklaim sekali lagi ya, kalau sholat itu milik kalian, seakan-akan itu adalah hak paten kalian. Enggak, itu kamu mimpi kamu. Itu udah kami lakukan jauh sebelum Islam ada, dan maknanya jelas. Bukan cuman tadi kamu kan Bang Zuma ini ditanya apa kan diem, ditanya minta dijelaskan diem. Kalau data yang saya tampilkan kamu tolak, ya itu terserah kamu. Tapi saya kasih kan maknanya apa. Ya kamu nggak bisa ngasih. Nah itulah yang saya kecewakan. Tapi mungkin kita bisa sambung lagi di lain topik, atau mungkin di sama topik. Dan saya harap kalian teman-teman Muslim harus lebih serius dong. Jangan bercanda kayak tadi kan kita kayak bercandaan kalian itu. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat semuanya ya. Salam shalom.
Oke, terima kasih waktunya pas. Sekarang giliran pihak Muslim ya untuk closing statement terkait tema sholat siapa yang meniru dan terkait apa yang sudah didiskusikan tadi. Silakan closing statementnya. Monggo, Gurunda. Baik. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, terus kemudian kepada saudara-saudara saya dari Kristen juga terima kasih dan minta maaf ketika apa yang Anda minta kami tidak bisa penuhi, karena saya pribadi merasa bahwa itu sudah keluar tema. Terkait tema apapun yang Anda minta ketika berkesesuaian dengan tema apapun itu sudah tersedia di Islam. Bukannya kami tidak mau. Alasan kenapa saya tidak mau mengikuti itu, karena saya tahu bahwa hikmat-hikmat yang Anda ambil dan adalah yang Anda jadikan sandaran untuk mengatakan Yesus itu sholat 7 kali dalam sehari. Yesus dikuburkan, Yesus makan roti, dan juga teman-temannya. Anda jadikan itu sebagai hikmah di dalam melakukan ibadah. Dalam Islam itu jelas, satu, perintah sholatnya ada di dalam Al-Quran. Sholat Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Al-Quran menjelaskan, terinci lagi. Pertaburan data, bahkan hampir seluruh muatan Al-Quran itu adalah sholat, tentang doa, pengharapan kepada pencipta, penghambaan. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, terkait dengan perintah sholat itu, bahwa kami meniru, ya, Anda tidak bisa kemudian memberikan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Kristen Ortodoks. Rasulullah tidak pernah kemudian menerjemahkan kitab orang Kristen dalam bahasa Arab. Oh, di situ ternyata ada sholat kemudian dilakukan peniruan kayak begitu. Nggak ada itu. Di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara bagaimana kitabnya Kristen Ortodoks diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, lalu kemudian muncul kata sholat. Bahkan sekarang orang Kristen Indonesia sudah berani mengklaim sholat. Sangat boleh jadi 2 tahun ke depan juga ada musabaqah tilawatil gospel. Ada itu begitu nanti. Lama-lama nanti juga serentak di Indonesia puasa 30 hari. Katanya alasannya Yesus melakukan. Itu agama yang selalu mendompleng terhadap kaidah di dalam agama orang lain. Dari penyebutan, dari nama kitab, dari nama Tuhan, semua diambil dari Islam. Nah, ini sholat lagi diambil lagi. Alasannya, karena Kristen lebih. Yesus tidak pernah mencontohkan sholat 7 kali sehari. Kalau bukan sumbernya Yesus, berarti ada sumber lain. Kalau dikatakan dari Rasul pun diminta, mana buktinya? Nggak ada. Dari bukti dari Rasul, nggak ada. Dari orang-orang yang kalian sebutkan Rasul. Jadi apa? Oh, itu adalah tradisi. Nah, tradisi ini coba, secara sanad siapa yang pernah melakukan? 7 kali sehari, ada nggak? Tidak ada. Berarti murni apa yang kemudian dikatakan siapa yang meniru sholat? Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu sudah sholat, dan setelah mendapatkan wahyu juga sudah sholat. Demikian, silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman Kristen, saya berterima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, karena saya harus sesuai dengan temanya adalah sholat siapa yang meniru, sehingga yang kami pahami, sholat kita sanadnya itu kemana, begitu. Makanya saya sebutkan surah Ar-Rum 17-18, kemudian hadis-hadis dari Rasulullah, kemudian bagaimana sholat Rasulullah sebelum mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu, lalu siapa yang mengajari Rasulullah tata cara sholat, lalu waktunya juga diajari oleh malaikat Jibril. Semua sudah kami uraikan dan menggunakan referensi yang jelas. Sehingga ketika saya bertanya literatur tentang sholat 7 kali dalam sehari, ternyata ayatnya juga ambigu, tidak ada. Kemudian saya tanyakan kapan Yesus pernah menyuruh para rasul untuk sholat 7 kali sehari atau 3 kali sehari, juga ada ayatnya, yang pada akhirnya lari ke tradisi. Atau tadi saya mendengar bawa sanad, tapi sampai detik akhir sanadnya tidak dibawa. Jadi sholat kita itu referensinya cukup dengan Quran dan hadis. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menyebutkan sholat
para nabi terdahulu, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihi salam juga melakukan sholat. Nah, tata cara sholatnya kalau di dalam Islam jelas dari suratul Fatihah sampai tersunnah pun kunut seumpama dalilnya ada. An Anas bin Malik anna Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada semuanya. Makanya ketika temanya itu adalah sholat siapa yang niru, lalu ditanyakan adalah hikmah sholat, setelah saya bukakan kitab Hikmatut Tasyrik wa Falsafatuhu yang menerangkan tentang hikmah makna sholat zuhur, maghrib, tadi ditanyakan abad keberapa penulisnya. Loh, sebenarnya kalau ditanyakan abad keberapa penulisnya, ya, sedangkan jenengan saja kalau buka hadis pakai Google baru ada kapan? Lalu Anda percaya tulisan di Google semuanya itu, padahal Anda tidak kenal sama penulisnya. Mending kita yang penulisnya sudah otoritasnya tinggi, salah satu syekh di Azhar yang merujuk kepada kitab-kitab sebelum. Gitu. Sekian. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber ya, sudah closing statement. Ya, mohon maaf ya kepada partisipan yang ada di Zoom, mungkin mau ada pertanyaan, tapi ini tidak ada sesi pertanyaan partisipannya karena kita memang waktunya cuma 2 jam. Dan ini sudah 2 jam lebih. Silakan Bang Kaisar. Oke. Ya. Terima kasih ya Wi dan MDM yang sebagai host. Diskusi ini dapat berjalan lancar. Terima kasih atas narasumber dan moderator baik Bang Zuma dan Ustadz